Halo, salam jumpa pemirsa. Kembali hadir bersama saya, Selis Regar, dalam Berita Dunia. Berbagai informasi dari penjuru dunia akan kami hadirkan untuk Anda dalam Berita Dunia selengkapnya. Langsung saja ke berita pertama pemirsa, para pengrajin di Mali mengeluh karena tidak bisa mengekspor produk mereka ke Amerika Serikat lagi. Setelah Washington mencabut pemberian fasilitas bea masuk bagi ribuan produk asal Mali. Menurut kalangan pengrajin, pencabutan fasilitas ini menghambat sektor bisnis dan kerajinan di Mali. Amerika Serikat menyebutkan adanya perubahan yang inkonstitusional sebagai alasan dibalik keputusan 1 Januari untuk mengeluarkan Mali dari fasilitas perdagangan bebas bea yang dicakup African Growth and Opportunity Act atau AGOA. Mali di Afrika Barat telah mengalami 2 kali kudeta sejak tahun 2020 dan penundaan pemilu oleh pemerintah transisi yang dipimpin militer. Hilangnya keunggulan kompetitif AGOA ini menjadi pukulan lain di samping resesi global akibat pandemi, menurut Musa Bagayoko, pengrajin tenun dan pewarna kain katun di Bamako. Maintenant, mi ko loi no AGOA. Nuko ko ka commerce no ya Afrique de l'Ouest kono. Mi fola o fana ko gellement bayde kramo. Parce que ni nyamo ya raje no Amerique nyamo ya ka foko démocratie nous m'entend faire qu'on a tout en suspens maintenant en suspension il a été dit nyamo law no gouvernement ya dit en pour la barakala la. Sementara menurut pedagang kapas ini, akibat pencabutan itu ia juga ikut menderita. Obi ko mu ye fien mena ona. Donc an me respirer cogo mina folo an tɛ se ka respirer te. Donc an tɛ se ka ninakili te bamanankan na. Parce que o ye degunba de. Kapas adalah barang ekspor terbesar Mali setelah emas, dan banyak warga Mali terlibat dalam penanaman kapas atau pembuatan tekstil. Meski kapas yang masuk ke Amerika Serikat relatif sedikit dan Mali bukan mitra dagang utama Amerika, tapi hilangnya status perdagangan bebas bea ini tetap merugikan sektor kerajinan menurut para pengrajin. Yani akase kuretama ukujija ka munu be fangala don nous élu démocratiquement uku blasragnement nga kwa clé nous kala kuruta teke o la lo kala suspension teke so suspension ya atebe amade bo faide. Pemerintah Amerika Serikat mengatakan jika Mali memenuhi semua persyaratan kelayakan bagi fasilitas AGOA, maka mereka akan mempertimbangkan untuk sesegera mungkin memulihkan kembali keikutsertaan Mali dalam program perdagangan bebas bea masuk itu. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Seorang relawan di Nairobi, Kenya menggagas berdirinya tim tanggap darurat komunitas di kawasan kumuh perkotaan terbesar di Afrika. Dengan biaya $1 atau sekitar Rp14.000 per bulan, warga bisa mendapatkan akses ke berbagai layanan darurat termasuk ambulans. Warga miskin seperti yang tinggal di wilayah kumuh Kibera di Nairobi mengalami kesulitan untuk mengakses layanan kesehatan darurat. Bahkan ketika layanan publik seperti klinik dan rumah sakit tersedia di wilayah kumuh, tingginya biaya secara efektif menghalangi sebagian besar warga Kibera untuk mendapat layanan ambulans. Ini tantangan yang dihadapi Moses Omondi yang lahir dan besar di daerah kumuh Kibera. Moses membentuk tim tanggap darurat komunitas yang memberikan layanan kepada warga wilayah kumuh dengan biaya $1 per bulan yang mencakup layanan ambulans ke rumah sakit. If you have an ambulance, you can easily access an hospital. Because no hospital should deny you services when you've been taken there by an ambulance. It means it's an emergency case that need an emergency attention. Anet Okumu adalah salah satu dari sekitar 300 pelanggan layanan ambulans ini. Menurutnya, ia menerima perawatan yang berpotensi menyelamatkan nyawa di dalam ambulans saat mengalami kecelakaan tahun lalu. The condition I was in wasn't that good. I was really having a very bad headache. I was bleeding, so maybe I could have overbled if I couldn't have gotten the first aid services. Layanan ini didukung kelompok nirlaba dan para dermawan lain. Sejauh ini tersedia 1 ambulans untuk sekitar 250.000 penduduk daerah kumuh Kibera. Para pejabat berharap bisa menambah jumlah ambulans menjadi 5 unit.
Layanan ambulans di Kenya biasanya makan biaya hingga $400 tergantung kebutuhan pasien seperti ventilator dan juga jarak tempuh. Menurut para pejabat, pengaturan yang menyediakan akses publik ke layanan darurat yang terjangkau sangat penting selama pandemi COVID. It's a service that people are acknowledging that they very much need, and you'll realize that people living within such settings, some of them have never called for an ambulance because they know that if they do call for an ambulance, it's never going to get there, or they'll be asked for, a lot of money that they're not able to afford. Menurut warga, adanya tim layanan tanggap darurat komunitas ini memberikan harapan bagi warga untuk memiliki akses yang lebih baik bagi perawatan kesehatan yang sangat mereka butuhkan. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Menghadapi musim dingin, Eropa dihantui kekurangan pasokan gas akibat meningkatnya harga gas yang langka dari Rusia. Rencana Rusia untuk membangun jaringan pipa gas baru ke Tiongkok juga diprediksi akan meningkatkan pengaruh Rusia di kawasan. Dari hamparan beku di Siberia, Rusia memasok gas alam ke Tiongkok. Jaringan pipa gas Power of Siberia 1 atau yang pertama diresmikan pada 2019 mengalirkan gas dari ladang di Rusia Timur untuk menggerakkan ekonomi Tiongkok. Power Siberia 1 uses gas that is not connected to the fields that can supply the European market. So it's not a question at the moment, at least, of gas from Russia going to China being as a loss to gas that could go into Europe. Namun hal tersebut akan segera berubah. Pemerintah di Moskow dan Beijing sedang merampungkan kesepakatan Power of Siberia 2 yang akan menggandakan ekspor dari Rusia ke Tiongkok. Jaringan pipa ini rencananya akan melewati Mongolia dan daerah industri di dekat Beijing. Power of Siberia 2 juga akan tergabung ke jaringan pipa internal Rusia dan membuka persediaan dari ladang Rusia di semenanjung Yamal yang memasok Eropa. It does give Gazprom, as that major exporter, the optionality to direct gas to one market over another. Dan meningkatkan pengaruh Rusia di kawasan. Technically, it is hard to tell whether the pricing system will be designed in a way that there is going to be the possibility to sell to the highest bidder. But I think that Russia, in its intent, is definitely eyeing in this direction to be able to use it as a leverage, at least rhetorically, in the coming decade. Sumber energi Uni Eropa mayoritas bergantung pada Rusia. Menurut pemantau statistik Komisi Eropa Eurostat, Rusia yang memasok 41% gas bagi negara-negara Uni Eropa adalah pemasok dominan. Gas alam yang diimpor dari Rusia digunakan Uni Eropa pada sektor industri dan rumah tangga sebagai sumber pemanas terutama di musim dingin seperti saat ini. Dengan 100.000 pasukan yang disiapkan Rusia di perbatasan Ukraina, negara-negara barat mengancam dengan sanksi jika Rusia menginvasi Ukraina. Analis menilai Rusia juga butuh mencari konsumen baru bagi produksi gas alamnya. The trajectory of the European Union, in particular in terms of decarbonisation, is that gas will have a diminishing role over the medium to long term. Namun tidak mudah menavigasi pasar baru Tiongkok, menurut analis. China is well known for using its political, economic, also military posture and weight, and to be a tough negotiating partner, and allegedly also considering itself rather as the big hegemon here, and Russia as the junior partner. Kesepakatan Power of Siberia 2 antara Tiongkok dan Rusia belum difinalisasi. Namun sejumlah pengamat memperkirakan Olimpiade Beijing pada Februari mendatang akan jadi momentum pengesahannya. Demikian laporan VOA. Pemirsa, perusahaan transportasi online Uber bermitra dengan usaha rintisan Swedia Kenya untuk mengoperasikan 3.000 motor ojek listrik di Kenya. Peralihan ke ojek listrik ini bisa mengurangi polusi udara secara signifikan. Josephat Mutiso membawa penumpang dengan motor listrik tanpa suara dan tanpa asap di jalanan Nairobi, Kenya. Seperti di mayoritas kota di Afrika, pengemudi ojek ada di hampir setiap sudut kota Nairobi. Josephat adalah salah satu pengemudi yang pertama beralih dari motor berbahan bakar fosil ke motor listrik berkat kemitraan antara Uber dan OP Bus. This is way efficient. It is even way easier to ride than the other one. You see, this one you don't have so many controls. You just have the throttle, no clutch.
The only thing you are focusing on is just the front brake and the rear brake. That way it gives you even more control of the bike. And it is pretty light. It does not vibrate. So even clients like this one better. Ojek yang di sini disebut sebagai boda-boda sudah menjadi transportasi publik yang semakin umum di kota-kota di seluruh Afrika. The number of newly registered motorcycles commonly used as taxis or boda-boda was estimated in 2018 at 1.5 million and will likely grow 5 times million by 2030. Most are inefficient, poorly maintained, and heavily polluting. UNEP studies show that boda-boda drivers can more than double their income if they make the switch. Program Lingkungan PBB atau UNEP bulan Maret lalu meluncurkan proyek sepeda motor listrik pertama di Kenya yang mengawali bergulirnya pergeseran ke mobilitas listrik di Afrika. Kemitraan antara Uber dan OP Bus berupaya mempercepat pergeseran ini. We're just excited to get as many people exposed to the new technology that we build as possible so that they know that it's an option. Uber provides obviously a lot of boda-boda riders. That's our target, that's our client target. They often don't know how beneficial our electric motorcycles can be in terms of money saving, in terms of safety, fuel savings, maintenance savings, you know, that kind of thing, and longevity of the product as well. They don't know that. Gerakan menuju kendaraan listrik terjadi di seluruh dunia karena meningkatnya polusi dan emisi yang merusak iklim dari kendaraan bermotor. Targeting Africa and African countries is also part of that movement, and as OPBUS, that's where we're targeting. We want all of us to move together as you know, we all move towards a greener energy, a greener economy, and we can only do that if we all come together and empower and build capacity, you know, locally. Menurut Josephat, pendapatannya kini lebih banyak. Everything I used to earn and save for the bike, for the maintenance of the bike, right now I'm saving it. So right now I'm making more. Menurut para ahli, pergeseran ke mobilitas listrik secara global sangat penting di masa depan. Dan para pengemudi ojek termasuk Josephat yang akan mendapatkan manfaatnya. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Beralih ke berita selanjutnya, pemirsa, kondisi ekonomi Lebanon yang tertekan akibat naiknya harga minyak dan devaluasi mata uang membuat meningkatnya pembalakan liar. Banyak warga Lebanon menebang pohon untuk kayu bakar dan menghangatkan rumah saat musim dingin. Wilayah pegunungan utara di Lebanon yang sudah lama diabaikan pemerintah Beirut menjadi lokasi hutan kuno dan langka. Penghapusan subsidi bahan bakar pada awal 2021 yang bersamaan dengan anjloknya nilai mata uang Lebanon menyebabkan masalah sulit bagi otoritas lokal karena warga kembali melakukan pembalakan liar untuk menghadapi musim dingin. Muhammad Khalil adalah wali kota Akar Al-Atika, wilayah di mana biaya memanaskan rumah selama musim dingin setara dengan rata-rata seluruh gaji tahunan. We have big responsibilities in this village to protect the forest in one side and to help the people in the other side. There are at least 800 to 1,000 family without any salary. So during this economic situation, these people need helps. Warga yang tidak mau disebut namanya ini mengambil pohon dari hutan pada malam hari. Ia harus menghidupi 5 anak dengan uang pensiun 1,5 juta lira per bulan, kini setara $60 atau sekitar $860.000. أنا بدي مازوت يعني بالشهر بدي برميلين يعني هلا حق 7 مليون ليرة يا حرام نحن بس نقصهم عم يجعنا قلبنا كثير عليهم على الشجر يعني عمره 100 سنة. Wali Kota Halil sudah menyewa penjaga ekstra untuk berpatroli di hutan dan mengajar warga cara memangkas pohon untuk mendapat kayu dibanding menebang seluruh pohon. هذا الشيء طبعا غلط، نحن ما بنسمح فيه. نحن أجدادنا قديم كانوا يحموها بلحم الحي. بلدية عقار العتيقة سمح إنه شوي نشحل تشحيل على الخفيف، بس إنه هذا الموضوع القص هذا ما كان حدا من هنا عليه أبدا أبدا أبدا. Kebakaran hutan di sekitar Akar Al-Atika meluas dan mengganas selama beberapa tahun terakhir. Dan tanpa prospek perbaikan ekonomi, habitat ini menghadapi meningkatnya berbagai ancaman, termasuk naiknya biaya bahan bakar minyak atau mazut. No one can give a million of Lebanese lira only for the mazut, okay? Because they want to eat also.
But I have to tell you that even if I worked a lot with my team to protect the forest, I have now hundreds of trees that are cut by the people of Akan Atika. Pemerintah Lebanon dalam posisi sulit dan kurang mampu berbuat banyak untuk wilayah seperti Akar al-Atika. Itu berarti masyarakat dan para pemimpin setempat harus berjuang sendiri untuk mencari solusi kompromistis yang seringkali sulit dicapai. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Pemirsa, sejumlah kawasan di kota-kota besar Amerika Serikat dijuluki gurun makanan karena minimnya ketersediaan bahan makanan sehat. Pertanian vertikal yang dikembangkan University of District of Columbia mencoba menjadi solusi, sekaligus membudayakan bercocok tanam di rumah sendiri. Sejumlah kawasan di Washington DC dijuluki food desert atau gurun makanan karena langkanya supermarket atau kebun komunitas. Proyek Urban Food Hub dari University of the District of Columbia berupaya mencari solusi dengan pertanian vertikal. Controlled environment ag is able to grow anywhere between 3 to 10 times as much food per square foot as a traditional farm. We're also growing in a controlled environment climatically, so we don't have nearly as much of the pest pressure, which mitigates needing to spray pesticides and herbicides as well. So there's no nutrient runoff, there's no chemical runoff from sites like this. Produk nabati yang dihasilkan disumbangkan ke sejumlah lembaga sosial dan bank makanan setempat. Artinya, juga mengurangi dampak lingkungan dan bahan bakar transportasi dan limbah makanan. On average in the US, the food miles can add up to anywhere from 1,500 to 2,000. That is, if you add all the miles that make up your plate of food, it's just so much. Para pakar menilai siapapun bisa mulai bercocok tanam sendiri di rumah. Hanya perlu sinar matahari, sepetak ruangan, dan kesabaran. Bahkan, balkon apartemen kecil pun cukup. You just have to match whatever you're growing on, maybe the amount of sunlight that you're getting. If you are getting anywhere from above, like 6, 7, 8 hours of light, then you can do tomatoes again, you can do peppers. If you are not getting that amount of light, you want to start thinking of the more of the leafy greens, Swiss chard, spinach, and stuff like that. Diperkirakan populasi global akan melebihi 9 miliar tahun 2050, dengan 2 dari 3 orang tinggal di perkotaan. CS Moore is almost revolutionaries, right? We're revolutionizing how food is grown, where it's grown, and who has access to it. Sektor pertanian menghasilkan 10% emisi rumah kaca di Amerika Serikat yang berkontribusi pada perubahan iklim. Salah satu masalah yang juga ingin diubah lewat budaya pertanian kota seperti ini. Dari Washington DC, VOA. Pusat konvensi di kota New York kini memiliki kebun sayur dan buah yang sangat luas di atap gedung. Upaya ini bisa membantu mengimbangi dampak lingkungan, mengingat balai sidang ini menyelenggarakan sekitar 175 acara setiap tahun yang menarik ratusan ribu orang ke New York. Di atap Javits Convention Center di kota New York terdapat hamparan vegetasi seluas hampir 2,8 hektar. Pusat konvensi berusia 35 tahun ini memodernisasi bagian atapnya untuk kebun sayur dan pembangkit listrik tenaga surya. We have a 1-acre farm that's operated by Brooklyn Grange, and then also we have an orchard with nearly 40 fruit trees. Ini memungkinkan swasembada karena lebih dari 18.000 kg buah dan sayuran yang diharapkan dihasilkan setiap tahun akan digunakan di dapur dan usaha jasa boga pusat konvensi ini. Atap hijau ini tidak bisa mengimbangi semua energi yang digunakan pengunjung gedung, tapi membantu bangunan tetap dingin di musim panas, mengurangi panas perkotaan, dan menyerap limpahan air hujan. There's 2 cisterns underground that capture and treat rainwater and pump it back up to the roof to irrigate all of the crops on the farm. Di kota New York, rumah dan bangunan yang baru dibangun diharuskan memasang panel surya, atap hijau, atau keduanya. Sebagai imbalan, pemilik mendapat pengurangan pajak, salah satu upaya besar kota New York untuk mencapai netral karbon sebelum 2050. Tapi Javits Center tidak mendapat pengurangan pajak karena merupakan lembaga yang dikelola negara bagian. New York's really made some great strides in providing actual funding to incentivize green roof investments, but it is a small
amount total compared to our goals, pretty lofty goals about how we want to advance New York for resilience and sustainability. Panel surya di sini bisa memasok sekitar 10% kebutuhan energi gedung ini. Menurut para insinyur, instalasi atap ini bisa membantu Amerika mengurangi ketergantungan pada sumber energi tradisional. If we could do that across the country, we could make a significant impact on our resilience and reliance on the energy grid and our energy consumption overall. Tapi faktanya, atap hijau masih mahal dan biasanya menelan biaya lebih dari $215 per meter persegi menurut Aliansi Peneliti Atap Hijau. Ini juga membutuhkan investasi waktu yang besar untuk memantau dan mengevaluasi manfaat atap dalam jangka ke depan. Who pays in the meantime for that actual cost? It makes it very difficult for building owners to want to invest in putting a green roof on their building if they're going to have to pay for all the upfront costs over multiple years. Meskipun hasil yang ingin dicapai mungkin memerlukan waktu untuk bisa terwujud, tapi setidaknya atap Javits Convention Center ini bisa memberikan visi masa depan yang lebih hijau bagi kota New York. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Informasi tadi pemirsa sebagai penutup jumpa kita kali ini. Pastikan Anda selalu menonton Berita Dunia bersama saya Selis Regar. Terima kasih dan sampai jumpa.